Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasyali Syawardano. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi ERP terhadap reputasi digital, reputasi perusahaan di era digital. Oke, jadi yang pertama di sini pendahuluan. Nah, di era digital yang penuh persaingan, perusahaan dituntut memberikan layanan yang cepat, akurat, dan responsif agar mampu mempertahankan reputasinya di mata pelanggan. Nah, di sini reputasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh pengalaman pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Nah, jadi di sini untuk mencapai efisiensi dan konsistensi informasi di seluruh proses bisnis, banyak perusahaan mulai menerapkan ERP. Nah, sebelum adanya ERP, perusahaan menggunakan sistem terpisah antar departemen, sehingga terjadi duplikasi data, keterlambatan informasi, dan miskomunikasi. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan ERP dengan metode phase rollout, yaitu penerapan bertahap per modul atau divisi. Nah, jadi di sini penerapan sistem ERP memiliki berbagai kelebihan, integrasi data secara real time antar departemen, memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat dan akurat. Nah, namun implementasi ERP juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan metode phase rollout. Ini kenapa? Lebih aman, terkontrol dibandingkan Big Bang. Seperti itu. Oke, jadi di sini tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh implementasi sistem ERP terhadap reputasi perusahaan di era digital, mengetahui sejauh mana penerapan ERP dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui efisiensi dan kecepatan pelayanan. Lalu di sini mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan implementasi sistem ERP pada perusahaan, memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan ERP agar mampu memperkuat citra dan reputasi di mata pelanggan. Oke, ada masalah-masalah bagaimana proses implementasi ERP dengan metode phase rollout dilakukan di perusahaan. Lalu di sini bagaimana pengaruh ERP terhadap reputasi perusahaan di era digital, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses implementasi ERP dengan metode phase rollout. Nah, lalu yang keempat ada bagaimana strategi perusahaan dalam menjaga konsistensi pelayanan pelanggan selama proses implementasi ERP berlangsung. Jadi manfaat penelitian di sini memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan ERP, lalu di sini menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, memberikan wawasan bagi pembaca atau mahasiswa yang mengenai hubungan antara teknologi informasi dan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dan yang keempat, menjadi referensi juga untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran sistem ERP dalam mengelola bisnis modern. Oke, jadi di sini kita akan mulai dari kebab buah implementasi ERP. Apa itu ERP? Merupakan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh fungsi utama perusahaan seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia ke dalam platform terpusat. Nah, sistem ini memungkinkan aliran informasi yang konsisten dan real time di seluruh bagian organisasi, sehingga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, konsistensi data, dan serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Implementasi ERP tidak hanya mencakup proses integrasi peraturan, tetapi juga merupakan tahapan strategis yang menyebabkan perubahan besar pada proses bisnis dan budaya. Oke, lanjut kita akan ke tahapan implementasi ya, yaitu ada tahapan perencanaan, tahapan analisis kebutuhan, tahapan desain sistem, tahapan konfigurasi dan pengujian, tahapan pelatihan dan transisi, lalu yang keenam ada tahapan evaluasi dan pemeliharaan. Nah, secara keseluruhan, karena tahap ini saling berkaitan dan memerlukan manajemen perubahan yang baik. Faktor keberhasilan implementasi ERP, dukungan manajemen puncak. Di sini faktor paling penting dalam implementasi ERP yaitu keterlibatan aktif manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek, keterlibatan pengguna, manajemen perubahan, kualitas data, pelatihan, dan kompetensi pengguna, pemilihan vendor, dan konsultan. Lalu, tantangan implementasi ERP itu
ERP memang menawarkan banyak manfaat dalam integrasi proses bisnis. Implementasinya bukanlah proses yang sederhana. ERP seringkali melibatkan perusahaan besar dalam eh, struktur organisasi, teknologi, dan budaya kerja. Nah, di sini disebutkan juga kegagalan ERP umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan organisasi, resistensi pengguna, serta kompleksitas teknis yang tidak antisipasi sejak awal. Ini menurut Ahmad tahun 2018. Salah satu tantangan implementasi ERP, tingginya biaya dan waktu yang dibutuhkan, resistensi terhadap perubahan, kompleksitas integrasi sistem. Nah, selain itu kurang keterampilan pengguna. Nah, ini yang ini mungkin yang jadi memakan banyak waktu karena proyek ERP gagal karena pelatihan dan tidak memadai. Jadi orang-orang atau karyawan-karyawan yang kesulitan mengoperasikan modul secara optimal yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, lalu ada reputasi perusahaan. Ya, yang seperti kita bilang reputasi perusahaan itu sangat penting untuk persaingan perusahaan lainnya. Di sini reputasi terbentuk melalui pengalaman dan interaksi jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Lingkungan bisnis yang kompetitif, reputasi yang baik menjadi keunggulan strategis yang dapat meningkatkan kepercayaan, loyalitas, serta daya saing perusahaan di pasar. Oke, jadi di sini ada pengertian reputasi. Yang mungkin reputasi itu adalah nilai-nilai yang dijalankan oleh perusahaan yang dimana nanti reputasi itu adalah representasi dari citra yang berkembang seiring waktu berdasarkan pengalaman dan interaksi antara perusahaan dan publiknya dengan pelanggannya, dengan masyarakat seperti apa. Nah, reputasi bukan hanya hasil komunikasi tapi juga refleksi atas konsistensi perilaku organisasi dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Dalam konteks bisnis modern, reputasi dipandang sebagai intangible aset yang berharga karena dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Oke, kita lanjut. Dampak reputasi. Terhadap reputasi terhadap bisnis, reputasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan, keberlanjutan bisnis. Perusahaan dengan reputasi yang baik cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari pelanggan, investor, serta mitra bisnis yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan kinerja keuangan. Nah, reputasi positif juga menjadi bentuk keunggulan kompetitif yang sulit ditiru karena dibangun melalui pengalaman dan konsistensi perilaku organisasi. Era digital. Nah, era digital ini semuanya serba digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi pusat dari seluruh aktivitas manusia, termasuk dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, pengaruhnya apa era digital di eh, era digital terhadap perusahaan? Nah, era digital membawa membawa perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi, berinteraksi, dan menciptakan nilai. Lalu di sini tantangannya seperti kebutuhan keterampilan digital, keamanan data, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Jadi transformasi digital juga mendorong organisasi untuk menjadi lebih transparan dan berorientasi pada pelanggan. Karena penipu publik terbentuk dengan cepat, cepat sekali. Itu media sosial sekarang sudah cepat sekali untuk melakukan opini atau kita ya perusahaan atau organisasi menjadi viral itu sangat cepat sekali. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja, kita akan berdampak pada reputasi perusahaan. Oke. Strateginya adaptasinya apa nih di era digital? Jadi untuk dapat bertahan dan berkembang di era digital, perusahaan melakukan strategi yang adaptasi dan yang komprehensif. Nah, selain itu keberhasilan adaptasi juga bergantung pada kepemimpinan digital dan kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Inovasi sangat penting secara kelanjutan. Nah, dari sini ada BPMN, yaitu satu standar pembedahan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas, keputusan serta interaksi antara pihak dalam suatu organisasi. Oke. Peran BPMN. Di sini digunakan untuk mendeskripsikan alur proses bisnis pada level enterprise yang melibatkan berbagai unit kerja.
APBN ini membantu perusahaan dalam memahami kondisi proses bisnis yang berjalan sebelum implementasi habis, serta merancang proses bisnis yang lebih terintegrasi setelah sistem ERP diterapkan. Lalu di sini alur tidak usah ya. Metode personal out. Nah, personal out itu apa sih? Merupakan pendekatan implementasi sistem yang dilakukan secara bertahap, baik berdasarkan modul, departemen, maupun lokasi dalam konteks penerapan ERP. Metode ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan sebagian sistem terlebih dahulu, menguji efektivitas dan stabilitasnya, kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya setelah fase awal dinilai berhasil. Tanggalnya, uji coba, pilot project, pada bagian kecil organisasi untuk memastikan kesiapan sistem dan pengguna. Sistem mulai diterapkan pada modul inti seperti keuangan, produksi, setelah tahap berjalan stabil, lalu evaluasi dan optimalisasi untuk memastikan seluruh komponen sistem bekerja sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Kelebihannya dan kekurangannya. Di sini, sebentar. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya risiko implementasi lebih terkendali. Lalu di sini kekurangannya waktu implementasi yang lebih lama dan kemungkinan meningkatkan biaya sementara karena perusahaan menjalankan dua sistem secara paralel. Oke, jadi di sini ada metodologi penelitian. Kita melakukan penelitian dilaksanakan di PT XYZ. Nah, kita melakukan melalui penerapan ERP dengan metode based rollout. Nah, ini untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan di sini. Jadi kita eh ini tujuannya untuk meningkatkan reputasi, apa sih pengaruhnya ERP terhadap reputasi perusahaan di era digital. Oke, jadi kita melakukan teknik perubahan data untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terkait bagaimana ERP yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di era digital. Beberapa metode digunakan secara terstruktur agar data didasarkan relevan, dipertanggungjawabkan dan mendukung proses analisis. Oke, ini mungkin kuesioner skala itu. Kita langsung aja lanjut ke wawancara. Pengalaman selama proses implementasi ERP bagaimana manfaat yang dirasakan setelah ERP berjalan, perubahan terhadap citra perusahaan, hambatan yang berdampak pada reputasi. Dan kita terus juga kita melakukan observasi cara pengguna menjalankan proses transaksi dan operasional dalam dalam sistem ERP, respon sistem terhadap input, perbedaan kinerja sebelum dan sesudah penerapan ERP, keteraturan alur kerja. Nah, kita di sini juga melakukan dokumentasi laporan internal sebelum dan sesudah SOP penggunaan ERP, data catatan error dan perbaikan, laporan peningkatan layanan atau feedback pelanggan, dokumen evaluasi kinerja, atau audit internal terkait ERP. Oke, metodologi penelitian ya mungkin ini nggak usah ya. Phase rollout di sini, ini kita akan bahas ini. Phase rollout bertahap. Yang pertama, fase perencanaan. Apa aja? Analisis kebutuhan, penentuan ruang lingkup implementasi, penyusunan jadwal implementasinya, identifikasi risiko nih, ada apa aja risikonya, serta penentuan tim proyek dan pembagian peran. Fase desain sistem, pemodelan proses bisnis, penyelesaian model ERP, penentuan alur kerja, integrasi ERP dengan sistem lain jika diperlukan. Lalu di sini fase implementasi awal, instalasi sistem ERP, migrasi data awal, penggunaan sistem oleh unit pertama, pemantauan performa sistem secara intensif, lalu identifikasi bug atau masalah operasional. Ada nggak bugnya nih setelah implementasi awal? Nah, ini jadi pertimbangan perusahaan dalam implementasi kelanjutannya. Nah, di sini ada fase evaluasi dan perbaikan nih. Saat tahap awal diterapkan, perusahaan akan melakukan kesesuaian sistem dengan kebutuhan, kesiapan pengguna, masalah teknis yang muncul. Ada dong pasti masalah, mungkin eh, ada error atau apa. Dan yang terakhir, dampak terhadap efisiensi dan pelayanan. Nah, fase rollout lanjutannya itu pengembangan modul tambahan, migrasi data lanjutan, pelatihan pengguna divisi berikutnya, penyesuaian proses bisnis antar divisi, pengujian integrasi antar modul. Nah, yang terakhir ini pemeliharaan. Nah, update fitur, monitoring performa sistem, perbaikan error lanjutan, optimalisasi modul agar sesuai dengan perkembangannya bisnis.
Nah, jadi di sini fase ini memastikan ERP tetap stabil, memberikan kontribusi positif terhadap reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Kenapa kita memilih personal? Kenapa dipilih personal out? Karena eh, lebih bertahap dan meminimalisir resiko yang terjadi. Memang memakan waktu yang sangat panjang. Jadi hasil pembahasan di sini, hasil evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa penerapan ERP saat tahap memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian di setiap fase implementasi. Fase awal, PT ini memfokuskan penerapan pada modul yang bersifat kritis dan memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan operasional. Lalu dengan menerapkan modul terlebih dahulu, perusahaan dapat memastikan keakuratan data, kesadaran sistem sebelum melanjutkan modul lainnya. Nah, jadi setelah metode persoalan itu juga berdampak pada aspek sumber daya manusia berdasarkan hasil wawancara pengamatan. Pendekatan bertahap memberikan kesempatan bagi kalian untuk beradaptasi dengan sistem baru secara lebih optimal. Oke, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode personal itu merupakan pendekatan yang efektif dalam implementasi di ERP PT XYZ. Metode ini memungkinkan perusahaan mengelola risiko, meningkatkan kecepatan pengguna, serta menjaga stabilitas operasional selama proses transformasi digital. Oke, jadi di sini menjawab untuk salah satu, saya singkat aja ya. Ini dia dilakukan secara bertahap, lalu setiap fase implementasi juga melibatkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa fungsi model bekerja sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, secara keseluruhan, personal audit itu melalui langkah-langkah yang bertahap mencakup analisis kebutuhan, pendapat prioritas, pelatihan karyawan, serta monitoring berkelanjutan pada setiap fase. Nah, ini menjawab permasalahan masalah dua. Berdasarkan hasil kajian teori, kita menemukan bahwa personal audit itu mengurangi kegagalan, resiko kegagalan, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap proses operasional. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan yang berfungsi untuk menyesuaikan fitur ERP dengan proses bisnis internal. Lalu setelah modul dinyatakan stabil, perusahaan melakukan pelatihan pengguna. Makanya kenapa sangat memakan waktu sekali. Ini masalah-masalah ketiga. Mungkin faktor menghambatnya kesiapan SDM yang tidak merata, komunikasi antar divisi belum optimal, ketergantungan terhadap vendor ERP, gangguan operasional sementara. Masalah-masalah update. Jadi di sini saya itu keberhasilan implementasi ERP menunjukkan bahwa perusahaan responsif terhadap perkembangan teknologi. Nah, ini hal menjadi indikator penting bagi pelanggan. Perusahaan memiliki kompetensi yang kuat dan dalam mengelola informasi dan menjaga kualitas layanan. Nah, ini meningkatkan efisiensi kualitas layanan dan produksi data serta kemampuan perusahaan dalam menghadapi kompetensi di era digital. Oke, untuk kesimpulannya, eh, masa kesimpulan untuk masalah 41 bahwa proses implementasi sistem ERP dengan metode persoalan belajar melalui tahapan terstruktur dan kontrol. Nah, jadi berkali ini bertahap membukti efektif dan meminimalkan risiko gangguan operasional. Nah, secara keseluruhan, berjalan efektif mengikuti langkah bertahap yang mencakup analisis kebutuhan, implementasi modul prioritas, pelatihan, dan serta evaluasi berkelanjutan. Nah, ini strategi membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional sekaligus memastikan bahwa setiap modul mencapai kondisi optimal. Lalu yang part dua, terstruktur. Jadi implementasi dimulai dari tahap perencanaan, menentukan modul prioritas yang akan diaktifkan terlebih dahulu sehingga perusahaan dapat memfokuskan sumber daya pada proses bisnis yang prioritas. Nah, eh, jadi keuntungan personal itu mengurangi resistensi pengguna, menjaga stabilitas operasional, meminimalkan risiko kegagalan, meningkatkan efektivitas updatasi teknologi. Rumusan masalah ketiga membahas mengenai faktor pendukung. Nah, dari sisi faktor pendukung, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak yang menyediakan dukungan strategis dan alokasi sumber daya yang memadai. Seperti itu. Lalu secara keseluruhan pembahasan rumusan masa ketiga menunjukkan bahwa implementasi ERP persoalan meningkatkan
Memiliki tingkat risiko yang dapat dikelola selama perusahaan mampu memaksimalkan faktor pendukung yang dimiliki serta meminimalkan hambatan yang muncul di setiap fase. Yang rumusan masalah 4.4. Nah, ini membahas mengenai implementasi area ERP terhadap reputasi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ERP memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan melalui peningkatan kecepatan layanan, akurasi informasi, konsistensi operasional, dan transparansi proses bisnis. Nah, sarannya di sini ya mungkin sarannya untuk mempertahankan pendekatan bertahap. Lalu di sini perusahaan disarankan membuat dokumen standar operasional. Lalu di sini meningkatkan kesiapan organisasi. Lalu di sini ada juga melakukan pembaharuan data secara berkala. Nah, lalu di sini ada melakukan publikasi berkala. Nah, di sini dan juga ada maintenance dan peningkatan teknologi secara berkelanjutan. Nah, dengan itu perusahaan eh, dengan ini semua perusahaan akan meningkatkan reputasi pendidikan digital ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.